ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Saya tidak mempromosikan Anies. Yang saya ingin, jangan ada penghalang bagi dia. Jangan ada penghalang bagi Prabowo, jangan ada penghalang bagi Ganjar. Itu cara berpikir akademis. Karena hak setiap orang untuk jadi presiden. Jadi jangan Anda terpukau dengan Anies jadi presiden. Padahal ada presiden. Salah. Selama penghalangnya ada, Anda menyanyi setiap hari 10 kali, nggak akan jadi presiden Anies. Karena ada penghalang. Jadi kita rubah cara berpikirnya. Lain, kalau Anda anggap pemilunya akan bersih, pemilunya akan kotor, penghalangnya disingkirkan dulu. Tadi saya beri hormat sebagai penghormatan terakhir. Karena kita tidak bisa menduga arah dari politik hari ini. Sangat mungkin dalam 2-3 hari ada proses politik yang menyebabkan foto-foto itu tuh diturunkan. Ya, gak ada pola untuk membaca politik Indonesia. Saya mulai dari situ. Saya menikmati gairah Anda untuk mengeluk-elukkan seseorang. Yes. Tapi itu gairah yang diprovokasi oleh teman-teman saya. Padahal saya tahu ada semacam esprit de corps di antara BEM se-Indonesia, BEM Nusantara. Kemarin malam sebelum saya ke sini, saya ada di Universitas Indonesia, diskusi terbuka dengan BEM UI dan BEM se-Jakarta. Di tengah diskusi datang segerombolan manusia mengatakan bahwa kami muak. Yang datang itu anak SMA. Jadi Anda bayangkan kemuakan itu sampai pada pelajar, bukan sekedar mahasiswa. Itu bagian paling penting hari ini, kemuakan terhadap arogansi politik. Siapa yang arogan? Seseorang yang sudah diamputasi kuasanya, tapi masih menggelepar-gelepar dan berupaya untuk bangkit. Jadi buat kita, masyarakat akademis, kita ingin tuntun Indonesia ini bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan ide, dengan gagasan. Supaya kita dianggap sebagai manusia yang berpikir, bukan manusia yang membeo pada baliho itu. Nama kampus inilah Institut. Di belakangnya agama Islam. Kata institut itu menunjukkan bahwa apapun yang saya ucapkan, dia datang dari proses melembaganya ilmu pengetahuan. Itu namanya institut. Saya coba bandingkan keadaan hari ini. Kita bicara tentang dialog kebangsaan itu. Tapi kita gagal untuk membayangkan 2045 bangsa ini jadi semacam apa. Tergantung pada Prabowo, tergantung pada Ganjar, tergantung pada Anies, tergantung pada apa yang Anda isi di kepala Prabowo, Anda isikan pada Ganjar, Anda isikan pada Anies. Anda yang mesti isi kepala 3 orang itu.
nasib Anda bisa juga mereka hianati nanti. Saya mau tumbuhkan kritisisme pada kalian. Sama seperti mahasiswa yang puji-puji seseorang 9 tahun yang lalu. Bahkan tokoh-tokoh nasional, pemimpin redaksi terbaik, wartawan-wartawan keren, budayawan-budayawan bagus, selama 9 tahun bergerombol di sekitar baliho Jokowi. Dan 3 hari lalu mereka menangis di depan televisi. Saya nggak mau lihat Anda menangis. Karena mereka, tokoh-tokoh itu, membeli kucing dalam karung. Anda hari ini boleh membeli kucing dalam karung. Tapi Anda pastikan karungnya bolong supaya Anda bisa tahu. Ini kucing maling, ini kucing yang berpikir, ini kucing yang disuruh partai. Kita ingin ada generasi yang berpikir ke depan. Dialog kebangsaan udah dimulai sejak 28 Oktober 1928. Hari Sumpah Pemuda. Ketika sejumlah pemuda menetapkan satu pikiran bahwa mereka dipersatukan oleh tanah air yang sama. Mereka dipersatukan oleh rasa kebangsaan yang sama. Mereka dipersatukan oleh bahasa yang sama. Karena ada tekanan eksternal, yaitu kolonialisme. Kenapa orang bersatu? Karena ada tekanan. Jadi 28 September ada Sumpah Pemuda yang bunyinya, kami putra-putri Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia, mengaku berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Cuman 3 sumpah itu. Nggak ada sumpah keempat. Kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku berpacar satu. Nggak ada. Pacar boleh banyak. Anda bayangkan 28 Oktober, artinya 94 tahun lalu. 94 tahun lalu sejumlah pemuda menghasilkan pikiran. Dan sampai sekarang kita ingat Sumpah Pemuda itu. Itu yang menginspirasi Presiden Soekarno untuk mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu. Karena dia paham inspirasi dari pemuda. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa ya jangan khawatir, saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu? Bandingkan dengan anak SMA yang tadi malam bersama-sama dengan mahasiswa UI BEM, saya kasih ceramah, anak itu angkat tangan. Anak SMA angkat tangan. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Serius pertanyaan itu. Artinya mereka setiap hari melihat TikTok, mengikuti media. Jadi kita mesti pastikan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Saya tidak mempromosikan Anies. Yang saya ingin, jangan ada penghalang bagi dia. Jangan ada penghalang bagi Prabowo, jangan ada penghalang bagi Ganjar. Itu cara berpikir akademis. Karena hak setiap orang untuk jadi presiden. Jadi jangan Anda terpukau dengan Anies jadi presiden. Padahal ada presiden. Jangan, salah. Selama penghalangnya ada, Anda menyanyi setiap hari 10 kali, nggak akan jadi presiden Anies.